Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya hari ini? Baik. Kemudian sebelum kita lanjut materi pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Coba semuanya, apakah bajunya sudah masukin ke dalam semua? Sudah rapi? Kelasnya sudah bersih? Ya, udah bersih semua, udah siap untuk belajar ya? Kemudian ketua kelas, kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah, kita masih diberikan umur panjang, sehat, sehingga kita bisa melanjutkan materi pada hari ini. Ya. Selanjutnya, untuk kita mengenang para pahlawan yang telah berjuang untuk memperebutkan kemerdekaan, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu nasional, yaitu Maju Tak Gentar. Gentar membela yang benar, maju tak gentar, hak kita diserang, maju serentak, mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang, bergerak serentak, serentak merekam, menerjang terjang, tak gentar menyerang, majulah menang. Udah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk materi pada hari ini, yaitu materinya pada hari ini adalah tentang virus. Ibu ingin mengulang sedikit tentang materi minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari, masih ingat tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kira-kira apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi. Pengelompokan makhluk hidup. Kemudian selanjutnya Ibu ingin tanya satu lagi. Di klasifikasi makhluk hidup, kemudian dia dikelompokkan lagi. Ya, adapun dibedakan menjadi ada beberapa sistem. Masih ingat? Ada berapa sistem? Ya. Ada beberapa sistem? Ada sistem alamiah. Apa lagi? Iya, buatan. Apa lagi? Sistem apa lagi? Alamiah, buatan. Apa lagi? Apa? Modern. Nah, selanjutnya kita lanjut tentang materi hari ini, yaitu tentang virus. Sebelumnya Ibu ingin tahu, apakah kalian sudah tahu apa itu virus? Ya, apa itu virus? Virus penyakit. Wabah penyakit. Virus itu adalah virus merupakan racun. Yang lain lagi? Ya, virus itu adalah makhluk yang paling kecil. Yang lain lagi? Virus itu apa? Ya, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi menggunakan mikroskop elektron. Ya. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa poin ya tentang virus ya. Ini KD-nya dulu, kompetensi dasarnya. Dia menganalisis struktur, ramifikasi dan peran virus dalam
aspek kesehatan masyarakat, ya. Itu KD 3.4 tentang pengetahuan. Di keterampilannya 4.4 itu menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan ciri-ciri struktur virus. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk virus. Yang ketiga, memahami ciri virus sebagai makhluk hidup dengan virus sebagai benda tak hidup, ya, atau benda aseluler, ya, tak mati. Kemudian selanjutnya tentang aspek penilaian. Aspek penilaian atau teknik penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yaitu termasuk observasi, pengamatan, yaitu rasa ingin tahu, tanggung jawab, percaya diri, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Penilaian yang kedua yaitu dengan pengetahuan, tes tertulis. Selanjutnya yang ketiga, penilaian tentang keterampilan, termasuk di situ unjuk kerja, praktik atau portofolio yang keterlibatan dalam proses pembelajaran, melatih, mencari, dan mempertanyakan sesuatu. Kemudian menyelidiki jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke dalam materinya, ya. Ke dalam materi yaitu kalian semua bisa melihat permasalahan dalam video itu tentang virus, ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang virus. Simak terus videonya ya. Meski sering mendengar kata virus dan melihat gambarnya di berbagai infografis sosial media, mungkin kita masih penasaran kira-kira seperti apa ya sifat-sifat yang dimiliki virus? Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, virus memiliki sifat hidup dan sifat mati. Artinya, virus dikatakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri dengan cara bereplikasi dalam tubuh inangnya dan memiliki asam nukleat berupa DNA atau RNA. Virus dikatakan benda mati karena virus dapat dikristalkan dan bersifat aseluler atau tidak memiliki sitoplasma, inti, dan organel sel. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui, virus memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil sehingga tidak bisa terlihat oleh mata kita. Teman-teman bisa melihat gambar berikut untuk melihat perbandingan ukuran sel hingga organisme seperti manusia. Dari gambar, kita bisa melihat diameter virus berkisar antara 20 nanometer hingga 400 nanometer. Oleh karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Wah, sangat jauh ya perbandingan ukuran virus dengan manusia. Selanjutnya, kita akan melihat bagian-bagian tubuh virus. Virus terdiri dari berbagai macam bentuk, namun secara umum kita bisa melihat struktur tubuh virus pada bakteriofag dan virus influenza. Pada bakteriofag, unsur-unsur penyusun tubuhnya terdiri dari kapsid, asam nukleat, leher, selubung ekor, serat ekor, papan dasar, dan jarum penusuk. Sedangkan virus influenza memiliki bagian-bagian berikut: protein membran, protein jarum, protein amplop, protein nukleokapsid, dan asam nukleat. Jadi, struktur tubuh virus secara umum terdiri dari kepala berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat, leher sebagai penghubung antar kepala dan ekor untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Berdasarkan hasil tayangan video tadi, ya sudah dilihat semua ataupun ditonton, kira-kira apa yang bisa kalian pahami? Ya, struktur tubuh virus, Imam. Yang lain? Jenis virus, ciri-ciri virus. Sudah tahu kayak mana cirinya. Apalagi? Ya, bentuk tubuh virus. Apalagi? Cara hidupnya. Yang lain? Yang laki-laki? Ukuran tubuh virus. Apalagi? Ya, virus-virus yang menyebabkan penyakit. Ada lagi? Ya, pengelompokan virus atau klasifikasi. Berarti sekarang kita masuk ke materinya sedikit, ya.
walaupun sudah ada video, yaitu tentang sejarah penemuannya virus ya. Istilah virus dalam bahasa Latin disebut dengan prion, yang artinya dia racun. Sejarah penemuan virus ini dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau atau disebut dengan TMV, Tobacco Mosaic Virus ya. Ini ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang sejarah penemuan virus. Ada Adolf Meyer pada tahun 1883. Dia ilmuwan dari Jerman, mengamati penyakit yang disebabkan pada daun tembakau tadi. Kemudian yang kedua, Dmitri Ivanovsky, ini pada tahun 1892. Nama ahlinya Dmitri Ivanovsky. Dia ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Kemudian hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman ataupun disemprotkan kepada tanaman yang sehat. Sehingga yang sehat itu dia bisa juga berubah jadi sakit karena disebabkan oleh virus yang tadi. Ya. Kemudian ini struktur tubuh virus. Ya. Virus dia tidak termasuk ke dalam sel. Karena virus ini adalah aseluler, ya. Karena dia tidak memiliki bagian-bagian seperti dinding sel, kemudian membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel yang lainnya. Partikel virus ini yang lengkap dia disebut dengan virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang bentuk tubuhnya seperti huruf T. Itu ada struktur tubuh bakteriofag ya. Yang pertama itu ada kepalanya. Di kepala dilihat, di kepala itu dia ada kapsid. Ya. Kapsid itu adalah yang membungkus ataupun lapisan yang membungkusnya. Kemudian di dalamnya ada asam nukleat atau DNA dalam kapsid itu, ya. Selanjutnya ada leher, ya. Kemudian ada lagi ekor. Ekor itu terdapat serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Jarum penusuk itu nanti dia melengket ataupun nempel pada sel inang, misalnya pada sel bakteri. Untuk dia menginjeksi DNA-nya. Ya. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bentuk virus sudah, ciri sudah. Ada, kalau ibu tanya bisa ya? Ya Allah ya, ditanya satu ya. Bentuk virus ada berapa tadi? Ada berapa bentuknya? Pertama bentuknya seperti apa? Ya. Huruf T, bakteriofag. Ya. Kalau virus itu apa? Racun. Ya, masih ingat ya? Ya. Sekarang materi sudah, video juga sudah kita tonton. Ibu ingin membuat kelompok, ya. Mulai sekarang udah boleh. Udah ibu bagi kemarin kelompoknya. Boleh diatur kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 4. Ya. Tarik mejanya dulu. Ini kelompok berapa? 1? 4. Ini berapa? 3. Ini 2 ya? Ini kelompok 2. Tarik. Udah rapi semuanya? Nah, udah Bu bagikan LKPD-nya. Satu kelompok 1. Udah kebagian semua ya. Berarti untuk mengerjakannya ya,
Di situ juga ada ditulis petunjuknya di LKPD-nya ya. Bacalah petunjuk LKPD yang berbasis PBL ataupun disebut dengan problem basis learning tentang ciri dan struktur virus. Kemudian lakukan dan telaah materi tentang virus dari bahan ajar. Kemudian jawablah setiap permasalahan dan pertanyaan secara cepat dan jelas. Ini tarik dulu ke sana. Ya, ini ditempelkan di sini. Yang paling atas itu virus coronanya dulu paling atas. Di sini. Sebentar, Bu ambil lab. Kemudian mana pernah lagi? Ini ada baca. Mana kelompok? Tadi Pak Inan. Kelompok. Tak apa-apa, ini orang ini kasih tempatnya aja. Ini seperti ini ditempel. Ini lemnya. Tempat tuh. Udah taruh lem. Atas mana? Nah, itu atas. Ini pertama. Ini dua. Ini biru boleh? Biru. Tadi biru. Satu lagi ini di bawah. Nah, ini agak di sini nanti jawaban nomor 1. Ya? Lem nggak cukup ya, boleh ambil lagi. Dah, kelompok 2 ada yang nggak ngerti gimana? Kelompok 3. Yang nomor 3 itu tinggal digabungkan saja. Sudah ada gambar virusnya dan sudah ada di situ bentuk virusnya. Tinggal digabung tarik itu garisnya aja. Digabungkan kemana pasangan yang cocok. Coba Ibu lihat, udah siap? Ya. Halo. Ini udah dipasangkan. Yang ini coba. Nama di depan. Virus lah makhluk pada terkecil kapsid ketiga asam. Di sini kan ada. Nah. Gimana Imam? Apa Pak mana? Ini. Ini singkatan mah. Ya, ini kan ini. Jadi singkatannya ini. Ya. Kita lagi tampil ya, boleh diskusi dengan kelompoknya dulu. Sebelum tampil, udah siap? Udah siap komprominya? Kalau udah siap, boleh ininya ditampilkan, ditempel dulu ya ke depan. Ambil 2 orang aja dulu tempel, nanti presentasi semua ya. Tempelkan di depan. Linknya 1, 2 berurut ya, 1, 2, 3 dan 4. Nggak masuk. Kayak gitu aja di apa? Bisa. Udah keempat kelompok ya. Ya, mau kelompok yang mana dulu? Ya boleh, silakan Mbak Lupa. Bawa ini Mbak Lupa. Bawa ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri.
Perkenalkan, nama saya Mam Sakdi sebagai perwakilan dari kelompok 1 dan rekan saya. Nama saya Maya Puspita. Nama saya Maulinaya. Saya Nati Gebrina. Saya Eka Zura. Baiklah, saya sebagai perwakilan kelompok akan membacakan hasil jawaban dari LKPD kami. Kesini boleh juga nih. Kesini juga. Yang pertama yaitu virus corona. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Virus ini pertama diketahui di kota Wuhan, China, kemudian menyebar ke berbagai negara. Virus ini merupakan virus single target atau disebut dengan RNA yang termasuk ke dalam virus Serious Acute Respiratory Syndrome atau disingkat dengan SARS. Namun virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Oleh karena itu, virus ini disebut sebagai 2019 novel coronavirus atau SARS atau COVID-19. Virus corona pada umumnya ditemukan pada hewan seperti ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Adanya ledakan kasus di Wuhan menunjukkan bahwa virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia melalui droplet. Kunci masalah. Sebagaimana kita tahu bahwa virus tidak dapat dikategorikan sel karena tidak mempunyai protoplasma dan nukleat. Virus juga berukuran sangat kecil, bahkan bisa mencapai 50 kali lebih kecil dari bakteri. Tapi mengapa virus dapat mengidentifikasi makhluk hidup? 1. Berdasarkan permasalahan di atas, ciri-ciri virus sebagai berikut. Hanya memiliki bahan genetik RNA atau DNA saja, tidak memiliki sel atau bersifat aseluler, berukuran lebih kecil dari bakteri, memiliki bentuk yang bervariasi, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron, dan selanjutnya dapat dikristalkan, memerlukan asam nukleat untuk berkembang biak, tidak memiliki sitoplasma. Selanjutnya tugas 1. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 yang menimbulkan gangguan pada pernapasan. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, kemudian menyebar di berbagai negara. Namun virus corona dari merupakan virus yang belum pernah ditemukan pada manusia sebelumnya. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup karena dapat berkembang biak, memperbanyak diri. Virus memerlukan lingkungan sel yang hidup. Inilah hasil presentasi dari LKPD kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin menanyakan kepada kelompok kami? Silahkan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa itu kapsid? Baik, terima kasih. Kelompok selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa contoh virus yang berbentuk polihedral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kapsid adalah selubung terluar yang tersusun dari protein. Apakah kelompok 2 bisa diterima? Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Virus yang berbentuk polihedral adalah adenovirus, virus yang menyebabkan penyakit demam. Bisa diterima? Inilah hasil presentasi kami dari segi pertanyaan dari segi LKPD. Hanya sekian yang kami dapat sampaikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, terima kasih banyak kepada kelompok 1 karena sudah tampil mempresentasikan hasil kerjanya. Berdasarkan hasil presentasi tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Virus mempunyai ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Tubuhnya berupa sel dan hanya dapat hidup pada sel yang hidup. Ya. Bentuk tubuh virus bervariasi, ada bentuk bulat, spiral, dan huruf T.
dan lain-lain. Ya. Struktur tubuh virus terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Ya. Itu adalah kesimpulan berdasarkan presentasi yang tadi ya. Bisa juga ditambah sedikit lagi. Virus tadi dia ukurannya kecil, bahkan lebih kecil daripada bakteri, ya kan? Bahkan lebih kecil dari 50 kali daripada bakteri. Itu sangat kecil dia. Tidak bisa kita lihat dengan mata. Dengan apa juga kita melihat? Dengan menggunakan mikroskop ya, elektron. Kemudian bentuknya sangat bervariasi, adapun bermacam-macam. Kemudian di dalam tubuh virus dia hanya mengandung salah satu asam nukleat, ya, DNA atau RNA, tidak ada dua-dua. Ada virus yang mengandung DNA saja, ada virus yang mengandung asam nukleatnya RNA saja, ya. Kemudian virus dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri, ya, di luar sel-sel hidup. Berarti dia kalau di luar sel hidup seperti apa tadi bentuknya? Kristal, dia mengkristal. Apabila dia pada sel hidup, dia bisa memperbanyak diri ataupun berkembang biak lagi, bisa bereproduksi lagi. Itu kesimpulannya ya. Kemudian kalian tadi sudah belajar ataupun sudah pelajari tentang virus, sudah tampil juga ke depan ya. Apakah yang telah kalian pahami tentang pembelajaran tadi pada materi ini? Yang sudah dipelajari tadi sudah tampil, kira apa yang sudah kalian pahami? Ya, virus. Ya, ciri-ciri virus. Ya, nama-nama virus. Nah, udah. Kemudian sudah pelajari tadi tentang virus, materi virus, bentuk sudah tahu semua. Kemudian kira-kira apa manfaat yang kalian rasakan setelah kalian mempelajari materi virus tadi? Menguasai dan mengetahui. Yang lain? Yang lain? Memperluas wawasan. Ya, memperluas wawasan. Apalagi? Apa yang dirasakan? Rasa ya? Sudah tahu apa itu virus, ya. Ya, di mana dia parasit, bagaimana dia memperbanyak diri, ya. Kemudian sudah tadi dipelajari tentang virus. Ibu tanya satu lagi, apakah Anda atau kalian semua sudah menguasai ya materi yang tadi? Sudah. Kalau sudah, Ibu ingin tahu sedikit ya. Ulang lagi sedikit tentang bisa bentuk virus. Ingat, tadi udah bisa menguasai semua. Ya, bentuk virus. Coba, nggak mesti harus semua. Karena tadi bilang udah bisa menguasai materinya kan? Diulang lagi. Ya, kalau sudah bisa, berarti tolong kursinya ditarik seperti semula. Akan Ibu bagikan soal post test. Ada 5 butir soalnya. Masih bisa. Udah ada semua, dan silakan dikerjakan. Waktunya nggak banyak ya. Dah? Kumpul ya. Karena mengingat waktu, udah kepepet.
Udah selesai semuanya untuk materi hari ini tentang virus, tapi belum habis, masih ada juga. Hari ini cuma kita tentang struktur, ciri, ya, dan bentuk virus. Untuk pertemuan yang akan datang, kita lanjut pertemuan yang kedua, yaitu tentang replikasi virus ataupun reproduksi virus. Sebelum kita lanjut ke minggu depan, pertemuan akan datang, tolong di rumah dibaca di bukunya ataupun dibuka-buka, lihat di Google boleh, di buku paket boleh, ya. Minggu depan kita masuk ke replikasi virus ataupun reproduksi. Paham ya? Paham. Untuk mengakhiri pertemuan kita, seperti biasa kita berdoa, ya. Berdoa yaitu penutup, siapa biasa yang mimpin doa? Ketua kelas ya. Yuk silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.